Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai KKNP, Kuliah Kerja Nyata Pertanahan, mahasiswa semester 6 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Kabupaten Blora. Saya ulangi, KKNP, Kuliah Kerja Nyata Pertanahan, mahasiswa semester 6 STPN, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Kabupaten Blora. Sebelumnya perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Associate Professor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kegiatan yang dilakukan oleh 3 orang mahasiswa semester 6 STPN, yaitu Dini Nuryani, Diah Fitriani Adiningsih, dan Siti Pamilia Rahayu. Mereka melakukan kegiatan yang saya sebut dengan istilah pelatihan SBDM, Spatial Based Decision Making, bagi perangkat desa. Saya ulangi, kegiatan mereka adalah pelatihan SBDM, Spatial Based Decision Making, bagi perangkat desa. SBDM atau Spatial Based Decision Making itu adalah pembuatan keputusan berdasarkan data spasial. Jadi biasanya dilengkapi dengan peta dan ada data yang mendukungnya. Sebelumnya, tadi saya sudah perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala, Associate Professor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Saya senang sekali jika bisa berbagi tentang beberapa hal yang inspiratif, terutama ketika kegiatan itu berkaitan dengan kegiatan para mahasiswa yang semoga bisa menginspirasi mahasiswa yang lain di kampus-kampus yang lain dan juga bisa menginspirasi kita semua tentang pentingnya melakukan kegiatan-kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat. Jadi kegiatan secara formal kegiatannya adalah KKNP, Kuliah Kerja Nyata Pertanahan, mahasiswa semester 6 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional STPN di Kabupaten Blora. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh mereka berupa pelatihan SBDM, Spatial Based Decision Making, bagi perangkat desa yang dilakukan oleh 3 orang mahasiswa, yaitu Dini Nuryani, Diah Fitriani Adiningsih, dan Siti Pamilia Rahayu. Jadi kegiatannya itu pelatihan SBDM, Spatial Based Decision Making, yaitu para perangkat desa dilatih untuk mampu mengambil keputusan berdasarkan data-data spasial, berdasarkan data spasial. Jadi data spasial itu bisa berupa peta dan nanti biasanya juga ada data pendukungnya. Jadi mereka harus atau diberi kesempatan untuk mampu mengambil keputusan berbasis ruang atau yang kemudian nanti didukung oleh data dan peta. Pelatihan dilaksanakan di Desa Jepang Rejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, pada tanggal 14 April sampai dengan 11 Juni tahun 2021. Jadi memang relatif lama karena mungkin kegiatannya beberapa tahap begitu ya. Jadi tanggal 14 April dengan sampai dengan 11 Juni tahun 2021. Mereka, para mahasiswa ini, sebelum ke lapangan, mereka terlebih dahulu memeriksa kesiapan perangkat yang akan mereka bawa ke lapangan, antara lain aplikasi si petik. Pada kesempatan ini mereka sempat mendokumentasikan ketika mereka berdiskusi tentang aplikasi si petik dengan Asad Abidin, staf Direktorat Survei dan Tematik Kementerian ATR BPN yang juga merupakan alumni STPN, dan tentu saja dengan kawan-kawan yang lain. Jadi pada prinsipnya 3 orang mahasiswa ini yang akan ke lapangan, mereka berdiskusi terlebih dahulu tentang aplikasi si petik yang nanti akan digunakan untuk pembuatan peta dan data pendukung lainnya. Ini peta kerjanya dengan memanfaatkan aplikasi si petik. Kemudian kita lihat kegiatan berikutnya. Sesudah peta kerja disiapkan, aplikasi si petik disiapkan, maka kegiatan berikutnya berupa sosialisasi pembuatan PTPR. PTPR itu adalah peta tematik pertanahan dan ruang, dan peta interaktif Desa Jepang Rejo. Peta tematik pertanahan dan ruang itu nanti bisa terdiri dari P4D, ya, misalnya peta penguasaan tanah, peta pemilikan tanah, peta penggunaan tanah, dan peta pemanfaatan tanah. Kemudian
Ini masih menunjukkan suasana ketika sosialisasi pembuatan PTPR, peta tematik pertanahan dan ruang, dan peta interaktif Desa Jepangrejo. Kemudian ini kita lihat bagaimana antusiasnya perangkat desa saat pelaksanaan sosialisasi. Jadi mereka sangat antusias mengajukan pertanyaan, bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan yang tadi saya sebut sebagai pelatihan SBDM bagi perangkat desa. Kemudian ini adalah suasana pelaksanaan pengambilan data spasial dan tekstual P4T, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Desa Jepangrejo. Jadi para mahasiswa mewawancari masyarakat, mengkonfirmasi data, dan lain sebagainya, bahkan juga berkeliling desa, kemudian bersama-sama dengan perangkat mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan P4T, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Pada intinya, para mahasiswa ingin memfasilitasi, ingin membantu agar perangkat desa mampu mengambil keputusan berbasis ruang. Berbasis ruang itu artinya ketika mengambil keputusan, perangkat desa memanfaatkan peta dan data. Makanya kemudian tadi disebut sebagai pelatihan SBDM, Spatial Based Decision Making. Ya, jadi ini pelatihan SBDM, Spatial Based Decision Making, bagi perangkat desa yang dilakukan oleh 3 mahasiswa STPN, Dini Nuryani, Diah Fitriani Adiningsi, dan Siti Pamilia Rahayu. Jadi yang dilatih adalah para perangkat desa yang memfasilitasi 3 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional semester 6. Ini kemudian hasil petanya, jadi nanti perangkat desa itu diharapkan mampu mengambil keputusan dengan menggunakan peta, dan dalam hal ini bersama-sama dengan para mahasiswa mereka membuat 4 peta yang mendasari keputusan, yaitu peta penguasaan tanah, peta pemilikan tanah, peta penggunaan tanah, dan peta pemanfaatan tanah. Ini gambar ini adalah peta penguasaan tanah. Dalam peta penguasaan tanah banyak sekali kategorisasinya, tapi yang penting ada 3 di sini yang nampak di peta ini, yaitu yang berwarna orange itu penguasaan tanah oleh instansi pemerintah, kemudian yang berwarna agak kuning kekuningan begitu itu penguasaan tanah oleh pemilik perorangan, sedangkan yang warna pink itu penguasaan tanah oleh badan hukum, kemudian juga ada penguasaan tanah oleh, ini di Blora berarti oleh perhutani, ya, ada hutan produksi. Ini peta penguasaan tanah. Kemudian ini peta pemilikan tanah. Ada beberapa kategori. Ini kategori yang paling nampak adalah yang berwarna agak pink begitu di tepi-tepi sungai itu tanah negara. Kemudian ada tanah milik adat yang belum terdaftar yang warna kelabu itu, biru muda begitu. Kemudian yang warna kuning yang mendominasi itu adalah terdaftar dengan hak milik perorangan. Sedangkan yang warna hijau itu hutan produksi dari perhutani, PT Perhutani, Perum Perhutani. Kemudian ini peta penggunaan tanah, ada 2 yang menonjol, sawah tada hujan dan perkampungan. Yang warna ungu itu perkampungan, yang warna kuning kehijauan itu sawah tada hujan, dan ada juga hutan produksi dari perhutani. Kemudian ini peta pemanfaatan tanah. Pemanfaatan tanah pertanian yang tadi sawah tada hujan itu, kemudian pemanfaatan jasa itu tadi adalah perkampungan, di situ ada pemanfaatan jasa perdagangan, kemudian bengkel dan lain sebagainya. Kemudian ada pemanfaatan sarana umum yang warna orange itu, ya, yang warna orange, pemanfaatan sarana umum. Ini tampilan peta interaktif di web GIS Cloud. Ya, jadi ini bisa interaktif, bisa responsif gitu petanya. Kemudian ini manfaat kegiatannya. Jadi manfaat kegiatan itu perangkat desa mampu membuat keputusan berbasis ruang, memanfaatkan peta, dan biasanya nanti didukung oleh data pendukung, ada data pendukungnya, sehingga mampu membuat rencana kegiatan secara tepat. Catatan,
Pengumpulan data yang dilakukan secara teliti dan cermat dapat memberikan informasi terpercaya, sehingga outputnya berupa peta dan data memiliki kualitas yang tinggi. Jadi, kalau dilakukan pengumpulan data dengan cermat, teliti, maka informasinya akan terpercaya. Kemudian outputnya berupa peta dan data memiliki kualitas tinggi, dan kalau itu kemudian dijadikan basis dalam pengambilan keputusan oleh perangkat desa, maka insya Allah keputusannya tepat. Dan itu tentu menguntungkan masyarakat, menguntungkan perangkat desa, dan menguntungkan kita semua pada umumnya. Jadi itulah sekilas tentang pelatihan SBDM, Spatial Based Decision Making, bagi perangkat desa yang dilakukan oleh Dini Nuryani, Diah Fitriani Adiningsi, dan Siti Pamelia Rahayu, mahasiswa semester 6 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.